Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiah Farhana dengan NIM 1791031031057. Saya di sini akan menjadi seorang presenter untuk membawakan berita tentang gelombang kedua penyebaran COVID-19 untuk tugas public speaking. Catatan angka kasus COVID-19 harian yang sangat tinggi. Indonesia mencatat rekor baru. Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan Indonesia sedang berada di gelombang kedua penyebaran corona. Kasus COVID-19 mingguan di Indonesia terus mencapai puncaknya, bahkan lebih tinggi dari kasus puncak COVID pada Januari 2021 lalu. Indonesia mencatat rekor baru, yaitu 21.345 kasus dalam satu hari. Ini merupakan kasus harian tertinggi selama pandemi. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebutkan Indonesia kini telah memasuki gelombang 2 atau second wave COVID-19. Menurut Wiku, kenaikan dari titik kasus terendah sebesar 283% dan memuncak dalam waktu 13 minggu. Sedangkan pada pasca Lebaran Idul Fitri tahun ini, kenaikan dari titik kasus terendah mencapai 381% atau hampir 5 kali lipat naiknya. Dan mencapai puncak dalam waktu hanya 6 minggu. Masyarakat yang nekat mudik saat pelarangan serta arus balik 1 hingga 2 minggu pasca Idul Fitri yang menyebabkan mobilitas warga tinggi dan berdampak pada kenaikan kasus. Situasi ini diperparah dengan varian baru corona yang lebih cepat menular seperti B1617 asal India atau varian Delta yang semakin banyak masuk ke Indonesia. Satgas Penanganan COVID-19 mengimbau masyarakat harus terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan tidak abai meski sudah divaksin. Ditambah lagi, keberhasilan pengendalian dari lonjakan kasus juga bergantung pada kesiapan masing-masing daerah dalam menjalankan strategi penanganan corona. Saat ini, pemerintah tengah fokus membangkitkan perekonomian Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo meminta semua masyarakat tetap waspada adanya gelombang kedua COVID-19. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, setidaknya terdapat 8 klaster yang menjadi penyumbang terbesar dan perlu diwaspadai. Kedelapan klaster ini yakni pasar, pesantren, transmisi lokal, fasilitas kesehatan, acara seminar, mal, perkantoran, dan tempat ibadah. Selain itu, Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas penanggulangan COVID-19. Dalam pernyataannya, Presiden menekankan pentingnya sejumlah hal termasuk prioritas penanganan di 8 provinsi. Presiden Jokowi menilai perlunya pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah mengatasi penyebaran COVID-19 di 8 provinsi. Terima kasih, sekian presentasi saya untuk tugas ujian akhir semester public speaking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.